Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, how are you today? Hari ini kita akan mempelajari tentang adverb of time, khususnya adverb of time yang dipakai dalam simple past tense, sehingga kita tidak ragu lagi untuk menentukan kata kerja yang betul atau to be yang betul dalam suatu kalimat berdasarkan adverb of time-nya. Sudah siap? Mari kita mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel, my news English class. Our topic today is about the past adverb of time or time marker in past tense. Well guys, I'm sure that you still remember about the simple past tense. Simple past tense is a tenses that expresses of the activities happen in the past. Jadi simple past tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah berlangsung pada waktu yang lampau. Lalu, apa saja adverb of time yang digunakan dalam simple past tense? Kita mulai ya. Definition of adverb of time. Adverb of time tell us when an action happen, but also for how long and how often. Jadi teman-teman, adverb of time itu adalah kata keterangan waktu yang digunakan untuk menyatakan kapan kegiatan itu berlangsung. Juga untuk menyatakan berapa lama dan berapa sering. Adverb of time itu bermacam-macam, tapi adverb of time ini sering digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Adverb of time mempunyai standar posisi atau posisi yang standar di sentence atau di kalimat, depending on what the adverb of time is telling us. Jadi, adverb of time itu mempunyai letak yang standar. Jadi pasti gitu letaknya. Nah, apabila ada perubahan, itu berdasarkan dari tekanan atau penekanan dalam suatu kalimat. Di mana kita harus meletakkan adverb of time? Dalam simple past tense, adverb of time diletakkan bisa di akhir kalimat atau bisa di awal kalimat. Nah, kita perhatikan di sini. Adverb of time often work best when placed at the end of sentence. Jadi, adverb of time itu lebih efisien atau lebih tepat bila diletakkan di belakang suatu kalimat. Ya, karena kita akan membahas tentang simple past tense, adverb of time, sehingga rumus yang kita pakai di sini adalah rumus simple past tense. Masih ingat kan ya, rumus simple past tense untuk kalimat verbalnya adalah subject plus verb to, bisa regular, bisa irregular, kemudian object, kemudian adverb of time. Pada kalimat nominal, subject plus to be, was atau were, and then ana. Ana singkatan dari adjective, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb. Bisa adverb of time, bisa adverb of place. Lanjut. Ini adalah jenis-jenis kata keterangan waktu yang dipakai dalam simple past tense. Yang pertama, yesterday. Yesterday artinya kemarin. Lalu, last, bla bla bla. Artinya, bla 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 yang lalu. Last biasanya diikuti oleh nama hari, minggu, bulan, dan nama bulan atau tahun. Ya. Contoh, last Tuesday, last week, last month, last December, last weekend, last September, and many more. Yang berikutnya adalah bla 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 ago. Sama artinya yang lalu.
Hanya kalau ago dia diletakkan di belakang. Diletakkan di belakang ya setelah kata keterangan waktunya. Jadi 2 seconds ago, 3 minutes ago, 4 days ago, a week ago, 3 months ago, some years ago. Jadi ago bisa diikuti oleh detik, menit, hari, minggu, bulan, tahun. Yang berikutnya adalah the other days, hari-hari yang lalu atau hari-hari yang lain. Yang berikutnya just now, artinya baru saja. This morning, pagi tadi. In, pada. On, pada. Nah, bagaimana pengaplikasiannya dalam kalimat? Mari kita lihat. Let's check it out. I learned science yesterday. Kata kerja yang di dalam kurung adalah kata kerja asli. Karena ada yesterday, sehingga yang kita perlukan adalah kata kerja bentuk kedua. Learn merupakan irregular, sehingga kita menambahkan T. I learned science yesterday. Nah, kok di bawah bisa yesterday di depan? Ya, pada kalimat pertama ini ditekankan pada kegiatannya, sehingga kata keterangan diletakkan di belakang. Pada kalimat kedua, yesterday I learned science. Ini adalah untuk menjawab pertanyaan kapan. Kapan? Jadi yang diperlukan adalah waktunya, sehingga yesterday diletakkan di depan. Yang berikutnya, nomor 2. My cat gave 5 cute kittens last month. Last month. Last diikuti oleh nama atau bulan, sehingga menjadi kalimat past tense. Lalu kata kerjanya, karena di sini ada give, ya kita harus merubah kata kerja give ini menjadi bentuk kedua. Give adalah irregular verb, sehingga menjadi give, gave, given. Ya, kata kerja bentuk keduanya adalah gave. Jadi kalimatnya akan berubah menjadi my cat gave 5 cute kittens last month. Nomor 3. Last December was my 48th birthday. Last December past tense diikuti oleh nama bulan. To be adalah to be, jadi yang diperlukan adalah was atau were. Karena hanya ada 1 Desember dalam 1 tahun, sehingga yang diperlukan adalah to be, was. I saw atau I see that movie last year. Last year, last diikuti oleh tahun, berarti lampau. See, kata kerja tidak beraturan, sehingga kita harus merubahnya menjadi kata kerja bentuk kedua. See, saw, seen. I saw that movie last year. Lanjut. She moved to another school a month ago. A month ago. Past tense. Move, kata kerja regular. Jadi berakhiran huruf E, sehingga kita menambah D saja. She moved to another school a month ago. Ansar have his breakfast 3 minutes ago. 3 minutes ago. Past tense. Have irregular verb. Have, had. Sehingga kalimatnya menjadi Ansar had his breakfast 3 minutes ago. Kevin do his homework just now. Just now. Adverb of time untuk past tense, sehingga kita harus merubah do ini irregular, sehingga dibutuhkan kata kerja bentuk kedua, did. Kevin did his homework just now. Ya,
Kemudian in. In adalah kata keterangan waktu yang dipakai dalam past tense. In 1992, I left my homeland. Jadi kata kerja bentuk kedua. Yang berikutnya adalah on November 24th, 2001. On November. Ya, ada on. Jadi dia past tense. Lalu berikutnya, she dalam kurung to be a nice student a years ago. A years ago, past tense. To be-nya yang diperlukan adalah was. Kenapa? Karena she. Ya, she was a nice student a year ago. Dulu dia murid yang manis. Atau setahun yang lalu dia murid yang manis. Aldo didn't do his homework this morning. This morning past tense. Do kata kerja bentuk pertama. Jadi karena sudah ada didn't sehingga menjadi bentuk pertama. Akhirnya Aldo didn't do his homework this morning. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami? Ingat ya, simple past tense adverb of time terdiri dari yesterday, bla bla bla, ago, last bla bla bla, this morning, just now, in, on, and the other days. Cukup di sini dulu pembahasan untuk adverb of time simple past tense ya. Let's play game. This is Kahoot, and then silahkan klik. Kemudian masukkan game pin-nya dan kita akan bermain bersama dalam Kahoot adverb of time. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.